Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang sudah hadir di sini untuk acara diseminasi budaya positif. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya sehingga pada hari ini kita bisa hadir di sini untuk acara sosialisasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman atau diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Baiklah ibu-ibu, langsung saja ya, langsung kita mulai untuk acara diseminasi ini. Di sini saya akan memaparkan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, saya mau tanya ya pada ibu-ibu, kata budaya positif, kalau menurut ibu-ibu itu apa sih budaya positif itu? Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan. Monggo, siapa? Atau mungkin Bu Santi? Baiklah ya. Budaya itu kan apa ya? Kebiasaan ya. Kebiasaan positif. Jadi ini nanti saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah-sekolah, di sekolah kita masing-masing. Baiklah Bu, budaya positif yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep dari budaya positif itu terdiri dari 7 bagian. Yang pertama adalah paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Baiklah, kita akan membahas yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru ya. Saat ini kita saat ini memakai kurikulum merdeka ya yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 komponen dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next. Yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata.
oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri, menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya, kebutuhan dasar manusia itu adalah merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini itu ada 5 kebutuhan dasar yang manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup atau survival. Untuk bertahan hidup, maka manusia membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini yang termasuk kasih sayang itu ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Untuk kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan ini bisa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Jadi penguasaan itu adalah seperti keinginan dari diri kita untuk merdeka, ya, tidak perasaan yang tidak terkekang, gitu ya. Jadi merdeka. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan ini bisa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, ini juga merdeka ya. Merdeka untuk kita memilih hidup kita, ya, pandangan kita, tujuan kita. Yang kelima yaitu kesenangan, bisa bermain, humor, antusias, dan tertawa. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Nah, kita dalam motivasi perilaku manusia itu ada 3. Ada 3 hal yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu, jika hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Jadi kalau misalkan di sekolah kita mendapati murid kita melakukan suatu kesalahan, misalkan tidak mengerjakan tugas atau gimana, kita langsung murid kita ya menyuruh murid kita misalkan maju ke depan, atau menyuruh murid kita kamu tidak mengerjakan tugas, sudah kamu di luar. Itu. Jadi hukuman itu ada 2 sifat, ya, bisa berupa fisik, bisa juga berupa kata-kata atau verbal, ya. Dalam hukuman ini murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi murid itu tidak tahu gurunya itu mau menghukum dia apa. Gitu. Yang ketiga bersifat satu arah. Nah, bersifat satu arah itu berarti keputusan hukuman itu adalah dari guru, sedangkan murid itu menerima. Yang ketiga, yang keempat, hukuman bisa berupa fisik atau psikis. Nah, kalau konsekuensi itu sifatnya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kalau konsekuensi itu biasanya kita sudah melakukan kesepakatan dengan murid. Nah, misalkan gini, nanti kalau terlambat masuk kelas, konsekuensinya nanti kalian harus mengerjakan tugas waktu istirahat. Nah, seperti itu. Jadi kalau murid melakukan kesalahan, dia sudah tahu
hukuman apa yang akan dia jalani, seperti itu. Nah, tapi di sini tetap ada perasaan yang tidak nyaman. Tidak nyamannya apa? Yaitu muridnya punya tanggungan, nanti waktu temannya istirahat bisa bermain, dia tetap di kelas mengerjakan tugas. Nah, itu. Tapi rasa tidak nyamannya itu cuma sebentar, ya. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kalau konsekuensi guru itu akan mengawasi muridnya itu, ya, merasa diawasi. Jadi murid itu ada perasaan tidak nyaman karena dia juga diawasi oleh gurunya. Nah, yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dalam restitusi itu awalnya kita itu sudah membuat suatu kesepakatan dengan murid. Nah, saat murid melakukan kesalahan, kita nggak langsung menjudge murid atau langsung memberikan hukuman pada murid, tapi di situ kita melakukan komunikasi pendekatan dengan murid. Jadi saat murid melakukan kesalahan, guru akan menanya dulu. Yang pertama bukan menanya, ya, tapi memposisikan diri. Seandainya gini, menanya dulu, kamu kenapa, misalkan ada anak yang bertengkar gitu, bertengkar, terus ditanya, kamu kenapa kok sampai bertengkar, sampai memukul? Ini bu, tadi dia ngejek saya. Oke, gurunya bisa bilang, wah, kalau saya di posisi kamu, saya pun juga akan melakukan hal yang sama. Nah, terus setelah itu apa? Tapi kemudian murid diajak berkomunikasi. Nah, apa? Nah, sesuai kesepakatan keyakinan kelas yang telah dibuat, itu murid diajak berpikir bersama-sama apakah perbuatannya itu benar atau salah. Nah, setelah itu murid akan dituntun untuk belajar bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Nah, yang kelima yaitu posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu pendukung, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Contoh kasus. Nah, contoh kasus, Adi terlambat hadir di sekolah. Nah, di sini guru sebagai di posisi kontrol sebagai penghukum, ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Next. Nah, biasanya pada posisi penghukum ini nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, melirik, terus jarinya nunduk-nunduk, terus juga menghadik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu sudah memposisikan guru sebagai seorang penghukum. Nah, sekarang kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu waktu murid datang terlambat? Hasilnya apa? Kalau murid datang terlambat, langsung kita hardik, langsung kita suguhi dengan kata-kata kasar, apakah itu akan membuat murid menjadi lebih baik? Tentunya
apa? Murid itu justru akan merasa marah, mungkin justru akan merasa dendam. Wah, guru kayak kita mau kayak mungkin seperti itu ya. Terus juga bersifat agresif, gitu ya. Dia benar mungkin waktu kita menghargai itu mereka diam, tapi mungkin dari hati itu pasti berundel. Gitu. Oh, kita ngomong kok banget, gabas. Dan justru hal itu tidak akan membuat murid menyadari akan kesalahannya. Ya, next. Untuk posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi kalau ada murid yang melakukan kesalahan gitu ya, kita itu macak melas gitu, kamu itu ya nggak kasihan apa sama guru. Nah seperti itu ya. Nah nada suaranya itu memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada dada dan lesu. Contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, kalau murid ditegur seperti itu, bagaimana perasaannya? Pasti ada perasaan tidak merasa bersalah, gitu. Telah mengecewakan gurunya, telah mengecewakan orang lain, mungkin juga merasa mengecewakan orang tuanya. Hasilnya apa? Muridnya merasa bersalah, ya, mengecewakan orang lain, merasa gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain, ya. Merasa wah, aku ini menyusahkan orang lain, seperti itu. Bahkan mungkin merasa sampai rendah diri. Ya. Nah, paling fatal nanti kalau dia merasa rendah diri terus akhirnya sampai menyakiti diri sendiri. Next week. Nah, posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya ya, nada suaranya itu ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ya, contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu kan sudah janji ke Bapak, kenapa terlambat lagi? Nah, tapi itu dengan kita itu agak tertawa, gitu ya. Jadi murid itu merasa nggak disalahkan, gitu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sama dia, nanti Pak Guru bantu. Gitu. Nah di sini ada hal negatif dan ada hal positif ya dari posisi kontrol guru ini. Hal positifnya apa? Guru, murid akan merasa dekat dengan gurunya, gitu. Jadi murid itu jika ada sesuatu dia akan mengutarakan kepada gurunya karena merasa gurunya itu adalah teman bagi dia. Kalau ada permasalahan, dia akan terus terang sama gurunya, bercerita dengan gurunya. Nah, hal negatifnya apa? Jika suatu saat si murid ini punya masalah, sedangkan gurunya saat itu tidak mendampinginya, tidak ada untuk membantu dia menyelesaikan masalah, maka dia akan merasa sangat kecewa. Karena apa? Karena dia sudah merasa tergantung kepada gurunya. Nah, posisi kontrol yang selanjutnya yaitu pemantau. Pemantau berarti mengawasi, ya. Pada saat kita mengawasi,
kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, biasanya kalau posisi pemantau itu nada suaranya datar, bahasa tubuh formal. Contohnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak. Saya harus tinggal di kelas, masih jam istirahat. Nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggalkan. Saya tunggu. Nah, kalau murid diperlakukan seperti ini, bagaimana rasanya? Tentunya ya, kalau sebagai posisi pemantau, guru itu tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, tapi tetap membuat murid merasa kurang nyaman, ya. Karena apa? Karena murid tetap melakukan merasakan hukuman juga, melakukan konsekuensinya atau akibat dari dia melakukan kesalahan, gitu. Dan dia merasa dipantau, ada perasaan tidak bebas, ada perasaan tidak nyaman, seperti itu, ya. Nah, ini posisi kontrol guru. Yang terakhir yaitu manajer. Nah, diharapkan kita sebagai guru itu bisa memposisikan diri kita sebagai kontrol manajer, ya. Kontrol manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di kontrol manajer ini, posisi guru itu seperti membersamai murid, ya, mendampingi murid saat murid melakukan kesalahan. Maksudnya mendampingi gimana? Mendampingi dia untuk bisa memahami kesalahan yang telah dia perbuat, memahami bahwa yang dia lakukan itu adalah salah, dan mendampingi dia untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dia perbuat. Biasanya kontrol manajer ini suaranya halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Contohnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu, Pak, jam 7. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, di sini sudah menunjukkan guru tidak langsung memberikan hukuman, tapi dia mengajak si murid ini untuk mengetahui konsekuensinya sendiri, ya. Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak, Pak, saya tidak bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, murid akan bisa fokus bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Nah, di sini hasilnya murid akan mengetahui, memahami, mengetahui kesalahannya dan memahami bahwa yang dia lakukan itu adalah suatu kesalahan. Dan di sini murid akan belajar bertanggung jawab, ya, untuk mencari solusi dari kesalahan atau permasalahan yang telah dia perbuat. Nah, ini tebak-tebakan ya, Bu, ya. Coba, saya kecewa sekali sama kamu. Nah, di sini posisi kontrol apa? Monggo, siapa yang mau menjawab? Monggo, Bu Santi mungkin. Coba. Monggo, Bu Ana. Posisi kontrol seperti apa? Tadi kan
kita tahu ya posisi kontrol itu ada pendukung, ada pembuat merasa bersalah, ada posisi kontrol teman, ada posisi kontrol pemantau, dan yang terakhir posisi kontrol manajer. Nah, jika seorang guru mengatakan saya kecewa sekali sama kamu, nah ini kira-kira kita berada di posisi kontrol apa? Pembuat merasa bersalah. Next Bu, kita lihat. Ya betul ya, pembuat merasa bersalah ya. Jadi ada ungkapan dari guru itu bahwa guru itu merasa kecewa sekali, ya, merasa kecewa atas sikap dari muridnya tersebut. Next, yang selanjutnya, kamu tidak pernah melakukan, tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Nah di sini kita sebagai ya, next Bu, kita buka. Betul, oke, kontrol pembuku. Nah selanjutnya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, oh ya, coba Bu. Iya betul, manajer. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, kira-kira di sini sebagai sebagai kontrol ya. Selanjutnya, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu tahu konsekuensinya yang dilakukan bila terlambat? Nah, di sini sebagai kontrol apa? Pendukung apa? Oke, ya kesayangan ya. Kamu terlambat 15 menit. Udah. Ada datanya terlambat 15 menit. Konsekuensinya, kamu tahu konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, apa? Next Bu, pemantau. Iya, jadi guru itu mantau. Anak itu terlambat 15 menit. Nah, dipantau waktunya, dipantau waktu terlambatnya. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, nah selanjutnya yaitu dari positif tadi ya, itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini, yang dibuat bersama antara guru dengan murid, dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Nah, keyakinan kelas itu menurut Ibu apa? Keyakinan kelas itu, keyakinan kelas itu hampir sama, mirip dengan kesepakatan kelas. Ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah peraturan-peraturan, bukan dibuat sendiri ya. Keyakinan kelas itu adalah peraturan-peraturan yang kita buat bersama dengan murid-murid sesuai dengan keyakinan dan kesepakatan murid-murid. Ya. Jadi tidak dari satu pihak, tidak satu arah ya, tapi dua arah, guru dan murid. Nah, keyakinan kelas ini kita buat untuk apa? Untuk apa ya? Untuk kedisiplinan murid-murid dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ini, kita tidak perlu membuat peraturan yang sangat banyak, tidak perlu Bu ya. Jadi sedikit tapi benar-benar bisa dilaksanakan ya. Dan murid, siswa itu mengingat keyakinan kelas yang sudah dibuat itu. Seperti itu ya. Nah, contohnya
yang di atasnya TK ya, itu bisa membuat kesepakatan dengan murid itu dengan apa ya, guru membagikan catatan-catatan, kertas catatan kepada siswa. Nah, siswa di situ bisa menuliskan peraturan apa yang mau diterapkan di kelasnya. Nah, setelah itu bisa diseleksi. Setelah diseleksi, bisa nanti peraturan itu ditempel mau di dinding, mau di mana terserah. Tapi itu adalah peraturan yang sudah kita buat. Misalkan peraturannya datang tepat waktu. Nah, mungkin ibu guru yang lain punya contoh peraturan yang ada di kelas apa? Nah, menjaga kebersihan. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Mungkin ada yang lain? Nah, bisa cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Mungkin ada yang lain? Nah, ini kalau kita terapkan, kita minta pendapatnya anak-anak. Kita minta pendapatnya anak-anak. Jadi peraturan itu anak-anak sendiri yang membuat, yang mengutarakan. Nah, kita sepakati bersama dengan guru. Jadi waktu anak-anak itu melakukan suatu kesalahan, ya, yang melanggar peraturan kelas, kita bisa menanyakan kembali kepada anak-anak. Ayo, keyakinan kelas mana yang sudah kita sepakati dan kamu langgar? Ya, bisa juga seperti saling menghargai dan menyayangi teman, seperti itu ya. Jadi kalau mungkin kita murid kita tukaran gitu ya, kita bisa meminta mereka, menanyakan kepada mereka, ayo kita kemarin kan sudah membuat keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas. Kesepakatannya apa? Kita harus saling menyayangi teman. Nah, kalau misalnya murid kita menegur teman, kita tanyakan, kalau menegur teman itu apakah perbuatan menyayangi murid? Nah, tidak. Gitu. Berarti itu melanggar kesepakatan yang sudah kita buat apa enggak? Nah, melanggar. Ya, karena apa? Kan kita sudah sepakat untuk saling menyayangi teman. Kenapa kamu pukul? Nah, seperti itu ya. Nah, itu nanti ada pembahasan itu ya dalam menyelesaikan masalah itu pada pembahasan segitiga restitusi ya. Sekarang next Bu. Nah, di sini contoh penerapan keyakinan kelas. Bisa dulu. Dengar apa badan gue? Ya Bu, karena ini kok saya lihat bagian volumenya kok nggak ada. Nggak tak, ya maklum ya Bu ya, bukan laptop saya. Oh sudah terdengar ya? Tadi itu saya pakai notebook, ternyata tidak ada untuk ini nyambungkannya ininya kabelnya. Iya ke ininya nggak bisa. Jadi ini pakai
laptopnya SD. Jadi ini adalah contohnya ya. Sebelum kegiatan kita mulai, itu kita bersama-sama membuat keyakinan kelas ya. Kalau tingkat TK mungkin keyakinan kelas akan kita sampaikan setiap hari sebelum kegiatan pembelajaran. Kenapa? Karena anak TK itu kan belum bisa membaca, ya. Jadi untuk mengingatkan mereka dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, setiap awal kegiatan kita akan menyampaikan keyakinan kelas. Berbeda dengan anak yang tingkatnya lebih di atas kita ya. Kalau anak-anak mungkin tingkat SD, SMP, SMA, keyakinan kelas itu adalah dibuat di awal tahun atau di awal semester. Setelah itu tinggal ditempel di dinding atau gimana. Jadi mereka kan sudah besar, sudah bisa membaca keyakinan kelasnya yang sudah dibuat seperti itu. Nah, ini ada ya dari murid sendiri mengatakan tidak boleh beli jajan. Waktu kegiatan nggak boleh beli jajan. Menyayangi teman. Terus ada lagi, kalau waktu kegiatan nggak boleh makan. Nah, itu juga bisa kita masukkan. Nah, jadi intinya seperti ini Bu ya, untuk membuat keyakinan. Bisa next terus. Nah, yang selanjutnya yaitu yang terakhir segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, tahapan-tahapan dari segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Terus kemudian melakukan validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, next Bu. Nah, menstabilkan identitas. Nah, itu ya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi saat murid kita itu melakukan kesalahan, itu adalah suatu pembelajaran juga untuk murid. Jadi murid tahu, apa yang aku lakukan ini adalah suatu kesalahan. Jadi mereka akan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi kalau murid itu melakukan kesalahan, itu kita juga harus sebagai pendidik juga harus mengerti bahwa itu juga merupakan salah satu kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Maksudnya gimana Bu? Kalau murid melakukan kesalahan itu bukan berarti mereka melakukan kegagalan, ya. Tapi dengan menggunakan segitiga restitusi itu, kita menghantarkan murid ya dari melakukan kegagalan itu menuju ke identitas sukses. Artinya apa? Saat murid melakukan kesalahan, wajar murid melakukan kesalahan, tapi kita mengantarkan mereka ke identitas sukses itu, yaitu mereka akhirnya berani melakukan tanggung jawab, berani bertanggung jawab dari
kesalahan yang mereka perbuat. Itu adalah sebuah kesuksesan ya bagi seorang pendidik yang bisa mengajarkan muridnya untuk berlatih bertanggung jawab. Okay. Next. Nah, contohnya dari menstabilkan identitas ya. Saat murid kita melakukan kesalahan, kita bisa tidak langsung menyalahkan murid, tapi kita bisa mengatakan hal ini kepada murid ya. Berbuat salah itu manusiawi. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang seperti itu? Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu ya. Jadi misalnya kalau ada anak ya yang mungkin mukul temannya karena temannya menghina dia seperti itu, kita bisa mengatakan kamu berhak merasa begitu, merasa marah maksudnya. Kenapa? Karena merasa harga dirinya itu telah dihina, direndahkan oleh orang lain. Jadi wajar kalau dia marah seperti itu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, baru setelah kita mengatakan tadi ya, menstabilkan apa tadi? Identitas tadi, kita memvalidasi dari tindakan yang salah tadi ya, yang dilakukan oleh murid kita tadi. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tadi kita mengenal tentang kebutuhan manusia ya Bu ya. 5 dasar kebutuhan manusia tadi apa saja Bu? Mungkin ada yang masih ingat? Kebutuhan tentang apa? Kebutuhan apa? Bertahan hidup atau survival ya. Kebutuhan penguasaan, kebutuhan kesenangan, kebutuhan mendapatkan kasih sayang ya. Terus ada kebutuhan apa tadi? Kesenangan, kekuasaan, kebebasan. Kalau misalkan ada anak yang dihina, terus kemudian dia marah, dia melakukan misalkan mukul temannya. Jadi menurut ibu-ibu, murid ini yang melakukan kesalahan ini sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan apa? Bukan. Dia merasa dihina. Merasa dihina, harga dirinya direndahkan. Akhirnya dia memukul temannya. Apa? Bukan. Iya, penguasaan ya Bu. Penguasaan akan dirinya, akan harga dirinya. Terus selanjutnya, nah ini bisa diungkapkan ke murid. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Misalkan kalau ada murid yang mukul, terus kemudian ditanya, kamu pasti punya alasan kenapa? Ya dia loh Bu, menghina saya. Ya dia berarti merasa harga dirinya direndahkan. Kebutuhan akan penguasaan tidak terpenuhi. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan ada murid ya cuma melakukan kesalahan yang tidak fatal, tapi kemudian gurunya mengatakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Tapi si murid ini apa? Bisa mengendalikan dirinya untuk tidak berbuat yang lebih buruk ya. Terus yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, jadi dari tindakan yang salah tadi, itu misalkan dia punya alasan yang tepat,
kita bisa mengatakan hal itu kepada murid kita, ya. Lanjutnya, Bu. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Maksudnya ini adalah keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama tadi, ya. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, yang bisa kita ungkapkan murid, apa keyakinan kelas kita? Nah, terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal buat kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, saat murid kita melakukan kesalahan tadi, ya, yang pertama tadi kita istilahnya mengatakan bahwa semua manusia itu bisa melakukan kesalahan. Terus kemudian kita menanyakan alasan dari kesalahan itu. Terus kemudian kita menanyakan keyakinan kelasnya itu. Nah, di sini kita akan mengajari anak-anak untuk menyadari kesalahannya tersebut, untuk menyadari keyakinan yang telah dia langgar. Nah, mulai dari sini akhirnya kita bisa mengajak anak untuk mempertanggungjawabkan dari perbuatannya tadi, ya, untuk mempertanggungjawabkan dengan memperbaiki kesalahan yang telah dia buat. Nah, next book ya. Nah, ini contoh penerapan seketika restitusi. Nah, ini saya ceritakan saja ya. Di sini ya ada anak murid saya, ini namanya Mas Arda. Nah, dia itu sedang bermain balok sama teman-teman. Nah, ada seorang teman Alvea. Dia itu tanpa sengaja telah merobohkan balok yang sudah disusun oleh Arda. Akhirnya Ardanya marah. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini saya menanyakan, ya, kenapa kamu kok memukul temanmu? Nah, seperti itu ya. Karena apa? Karena dia sudah merusak mainan saya. Nah, seperti itu. Ya oke, saya bilang seperti itu. Kalau gue ini punya mainan, terus mainannya dirusak teman, gue ini juga akan marah. Gue juga nggak terima. Gue juga nggak suka kalau mainannya gue itu dirusak. Terus kenapa kamu kok melakukan itu, memukul temannya itu? Kenapa mainannya rusak itu? Dia kan temanku itu nggak sengaja gitu. Ya, dianya merasa dia itu sudah berbuat untuk membangun mainannya itu, sudah susah-susah membangun mainannya itu, kemudian dirusak. Nah, terus dari sini kemudian kita tanya, ya kalau gitu Mas Arda tadi kan sudah memukul Mbak Alvea, kan nggak harus pakai dipukul, Mas. Nah, kan ada cara lain agar tidak sampai menyakiti teman. Bisa menegur Mbak Alvea atau minta bantuan Bu Guru. Nah, untuk menyelesaikan masalahmu ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita tanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi. Ayo Mas, kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita tentang hubungan dengan teman apa? Kita harus menyayangi teman, Bu. Nah, dia ingat kita harus menyayangi teman. Nah, kalau perbuatan memukul teman itu berarti menyayangi apa tidak? Tidak. Berarti kan Mas Arda sudah menyakiti teman. Saya tanya seperti itu. Nah, sekarang kalau Mas Arda sudah menyakiti teman,
Apa yang harus dilakukan Mas Arda? Saya tanya seperti itu. Ya, saya minta maaf Bu. Nah, berarti dia sudah melakukan bertanggung jawab dari kesalahan yang telah dia perbuat. Ini contoh sederhana ya, dari kalau anak TK mungkin bentuk tanggung jawabnya sudah minta maaf seperti itu ya. Beda mungkin dengan kalau tingkat yang lebih tinggi, mungkin bergantung sampai bajunya tetel, ini apa ya, kancingnya tetel. Mungkin bentuk tanggung jawabnya adalah dengan memasang kembali kancing baju temannya yang sudah dirusak seperti itu. Jadi kalau untuk tingkat TK mungkin dengan mereka berusaha meminta maaf kepada temannya dari karena melakukan kesalahan tersebut, itu sudah merupakan bentuk tanggung jawab ya. Ya, ini tadi Bung ya, pemaparan dari definisi budaya positif yang ya semoga ini juga bermanfaat ya, dan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing ya, untuk membentuk karakter anak didik kita ya, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan Ibu-ibu? Mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu-ibu? Alhamdulillah sudah jelas ya? Atau belum? Oh belum. Kalau tadi memotivasi perilaku atau bagaimana itu, kami banyak yang nanti kayaknya bukan kayaknya untuk tadi melibatkan itu anak sudah SD, tapi kalau untuk anak TK itu bagaimana itu dilakukannya? Kadang kalau kita meningkatkan untuk kedisiplinan, contohnya besok datang nggak bisa, itu kan hubungannya dengan kalau anak TK otomatis kan ini bisa disiplin, karena di lembaga saya tekankan setiap hari mungkin kamu datang jam sekian, ternyata ya seperti itu, tidak boleh disiplin. Kalau kita sebatas untuk anak KB dan anak TK itu bagaimana? Ya, kalau tadi ya 5 posisi kontrol guru, salah satunya adalah penghukum. Itu memang untuk anak KB, tingkat KB dan TK itu masih belum bisa dilaksanakan. Karena ya kita tahu mungkin penalarannya masih belum sampai di situ. Nah, ini akan biasanya diterapkan di tingkat SD ke atas. Tapi ini adalah apa ya? Dari 5 posisi kontrol guru ini, kita kan tahu ya kelebihan dan kekurangannya. Jadi diharapkan dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari 5 posisi kontrol guru itu, kita bisa memposisikan diri kita untuk menjadi posisi kontrol manager. Nah, yang diharapkan itu di situ ya, sebagai guru kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang posisi kontrol manager. Kalau bisa jangan sampai memposisikan diri kita sebagai seorang posisi penghukum ya, karena kita tahu ya dari posisi penghukum itu bukan permasalahannya menjadi lebih baik, tidak ya, bisa jadi anak akan berbuat menjadi lebih buruk lagi, seperti itu ya. Seandainya contohnya kita, contohnya kita menangani anak yang masih usia dini kan. Kalau itu ya tadi yang dipaparkan itu tadi kan mungkin untuk anak yang sudah masuk SD, sudah ke SD. Tapi ya untuk TK, untuk KB, maka contohnya saya kami juga bingung kadang. Yang ini kan sekarang anak pinter-pinter kok, anak TK itu sudah pinter kelas gurunya, kali kadang jawabannya seperti ini. Contohnya seperti kalau kita memberi untuk anak TK, untuk anak KB itu bagaimana? Hukumannya ya enggak spesifik, tapi hukumannya itu seperti apa contohnya? Nah, kalau bisa anak TK kan tidak diberi hukuman, Bu. Enggak. Kalau TK itu kan bukan
karena hukuman ngoten mboten, tapi maksudnya contohnya saya supaya anak-anak itu kan bisa ini koyo iki diberi tugas kali guru, tapi contohnya seperti apa kalau dia pernah mengalami di lembaga maksud saya. Ini maksudnya ini jadi Bu ya, ada permasalahan ya, permasalahan yang dibuat murid. Jadi murid melakukan sebuah kesalahan. Nah, ya setelah kita mau mempelajari 5 posisi kontrol tadi, tentunya kalau bisa kita memposisikan diri sebagai kontrol manager, Bu. Jadi kalau kita menghadapi murid yang melakukan kesalahan, ya kita ajak ngobrol baik-baik ya. Anaknya itu kita panggil, ya atau kita dekati lah, ya kita dekati, kita ajak bicara dari hati ke hati. Nah, seperti tadi ya, anak ini melakukan kesalahan ini. Kita tanya dulu, alasannya apa? Alasannya kenapa? Nah, setelah itu kita, kalau dia sudah menyampaikan alasannya, lalu kita kembali mengingatkan dia tentang keyakinan kelas tadi yang sudah kita buat. Nah, terus kita menemukan keyakinan kelas yang mana yang sudah dia langgar, yang sudah dia Nah, setelah kita sudah mengingatkan dia tentang keyakinan kelas yang sudah kita langgar, ya keyakinan kelas tadi kan kesepakatan ya, peraturan yang dibuat sesuai kesepakatan murid dengan guru. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, kesalahannya si murid ini bertentangan tidak dengan keyakinan kelasnya. Nah, seperti itu. Kalau bertentangan, berarti harusnya bagaimana? Ayo, kemarin kan kita sudah sepakat membuat ini. Misalnya, menyelesaikan tugas. Nah, ayo Mas, kamu kan belum selesai nih tugasnya. Kemarin kan kita sudah sepakat. Kalau diberi tugas, kita harus menyelesaikan. Nah, kita kembalikan lagi. Kita ke keyakinan kelas itu. Kemudian juga terus kita bimbing untuk bertanggung jawab pada kesalahan yang telah dia perbuat. Misalnya tidak mau menyelesaikan tugas ya. Ayo, kemarin kan kesepakatan kelas kita harus tugas harus diselesaikan. Berarti yang dilakukan harusnya apa Mas? Tugasnya harus diselesaikan. Berarti nanti harus diselesaikan, ibu guru tunggu. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi kita mungkin sesekali memposisikan diri sebagai posisi pemantau, ya, posisi pemantau dengan memantau anak. Ini tunggu ya, nanti tugasnya sampai selesai. Nah, seperti itu. Jadi kalau posisi manajer itu bisa sesekali ke posisi pemantau atau ke posisi teman, ya. Mungkin seperti itu Bu. Sampai mungkin ada dari teman lain. Gitu. Ya, demikian tadi sosialisasi saya ya, sosialisasi tentang budaya positif yang telah saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat untuk lembaga kita dan bisa diterapkan di lembaga kita ya. Bila ada kurang lebihnya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan